Rekan-rekan mahasiswa, selamat datang di perkuliahan Hidrografi 2. Pada hari ini kita akan membahas variasi muka air laut atau perubahan muka air laut yang tidak disebabkan oleh pasut atau non-tidal sea variations. Jadi di pekan-pekan yang lalu kita sudah mempelajari dasar-dasar dari pasut, apa itu pasut, bagaimana terjadinya pasut, apa saja komponen-komponen yang menyebabkan pasut itu bisa terjadi gitu ya. Jadi harusnya kalau saya membicarakan pasut gitu ya, kalian sudah mengerti. Utamanya kita membicarakan pasut laut. Nah, bagaimana dengan perubahan muka air laut yang tidak terjadi akibat pasut gitu ya, akibat gaya tarik-menarik antara komponen yang ada di bumi, khususnya air laut gitu ya, dengan benda-benda di angkasa, khususnya bulan dan matahari misalnya. Nah, itu adalah yang kita sebut sebagai non-tidal sea level variation gitu. Jadi ini adalah komponen-komponen yang akan kita pelajari gitu ya. Untuk hari ini saya rasa kita ngomong di tidal versus non-tidal dulu, karena itu saja materinya sudah cukup banyak. Nanti di hari Kamis ya, kita bicarakan segmen 2 sampai 5 gitu. Kelihatannya banyak tapi sebenarnya ada beberapa segmen yang pendek-pendek gitu. Segmen 1 saja yang memang cukup panjang. Jadi kalau kita membicarakan efek-efek non pasut, biasanya itu kita membicarakan interaksi antara atmosfer dengan hidrosfer gitu ya. Jadi lapisan udara gitu ya dengan lapisan air gitu ya. Jadi tidak hanya air laut tapi juga di hidrologi. Itulah kenapa di segmen 4 dan segmen 5 kita akan membicarakan SESH dan tsunami gitu ya. Mungkin tsunami kalian sudah cukup familiar ya karena pasti kalian apa ya, kalaupun tidak mengalami atau tidak tahu apa ya, tidak mengalami sendiri, nggak nonton sendiri di TV waktu tsunami-nya Aceh gitu ya. Tapi kalian pasti masih ingat ada tsunami di Palu gitu ya. Jadi ini pasti dekat dengan kalian, tapi SESH mungkin itu hal baru. Nah, itulah yang akan kita pelajari. Dan kita pernah bahas sedikit terkait perubahan muka air di sungai dan di danau gitu ya. Waktu itu saya jawab kalau pasut mungkin terlalu kecil mereka komponennya, jadi nggak bisa ketarik juga. Nah, sekarang kira-kira kalau muka airnya berubah itu gara-gara apa? Itu yang akan kita pelajari di segmen kelima. Baik, kita akan bahas tidal versus non-tidal dulu ya. Jadi definisinya dulu, tentunya kalian tahu bahwa yang namanya muka air laut itu selalu berubah gitu ya. Dan perubahannya itu ada yang periodenya lama gitu ya. Kalian ingat gitu ya, periode paling panjang yang kita bisa rekam sampai sekarang itu adalah 18,6 tahun. Dan itu akibat perubahan nodal dari bulan gitu ya. Jadi posisi bulan itu selalu ternyata dia berubah juga gitu kan. Untuk dia kembali ke posisinya semula itu butuh 18,6 tahun. Nah, tapi ada juga perubahan yang lebih cepat gitu. Biasanya variasi-variasi non pasut ini membuat perubahan muka air laut yang jauh lebih cepat dibanding yang pasut gitu ya. Kalian bisa bayangin, kalian ingat bahwa biasanya pasut itu antara diurnal atau semi diurnal gitu ya. Kalian jadi bisa punya pasang 2 kali dan surut 2 kali dalam 1 hari, atau satu pasang satu surut gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ada perubahan yang sangat cepat gitu ya di antara pasang dan surut itu misalnya, nah itu mungkin adalah perubahan yang sifatnya non pasut gitu. Dan perubahan ini bisa terjadi secara regional maupun global gitu ya. Jadi kita bisa lihat ya di sini bahwa nggak semuanya itu akibat pasut gitu, tapi ada beberapa gaya lain yang menyebabkan air laut ini bisa lebih tinggi dari seharusnya kalau itu hanya pasut atau lebih rendah dari seharusnya gitu ya. Itulah kenapa yang namanya pengamatan itu kalau kita mau ngambil komponen non pasut memang agak-agak counterintuitif gitu ya. Kok di sini malah lebih panjang gitu dimintanya. Justru itu karena kalian ingat bahwa cara kita menentukan tipe pasut itu seperti apa dan lain-lain itu kita pecah komponen gitu kan ya. Kita punya katakan data 1 tahun, kita bisa jadi pecah, oh komponen apa M2-nya kena gitu misalnya, lalu S2-nya kena juga.
Lalu mungkin K1-nya kena, O1-nya kena gitu kan. Lalu komponen apa lagi yang kira-kira kena dalam 1 tahun window gitu kan ya. Nah nanti kalau misalnya kalian modelkan gitu ya, modelkan kembali, oh oke, prediksi pasutnya kira-kira seperti ini, bla bla bla, dicocokkan dengan yang kalian survei di lapangan, loh kok ada periode-periode di mana dia tidak sesuai dengan prediksi. Nah, itulah kira-kira yang kita bisa lihat, oh ini nih, mungkin ini komponennya non-pasut, mungkin terjadi sesuatu pada saat itu, gitu ya. Kayak kebayangkan kalau misalnya paling gampang aja, tiba-tiba ada tsunami, artinya kan muka air laut yang tadinya prediksinya di sini, dia akan jauh lebih tinggi, gitu kan ya. Dan itu cepat banget, begitu tinggi, tiba-tiba ya rendah lagi, karena dia balik lagi pelan-pelan ke laut. Kira-kira logikanya seperti itu, ya. Lalu, oh iya, sebenarnya nggak cuma interaksi antara, tadi saya bilang interaksi antara atmosfer dan hidrosfer ya, tapi kalau kita tsunami itu justru interaksinya antara hidrosfer dengan geosfer gitu, dengan kerak bumi gitu ya, gara-gara kerak buminya butuh ruang gitu kan ya untuk patah gitu kan ya, atau mengisi kekosongan, atau misalnya ada apa yang namanya tsunami satu lagi kan ada di utaranya Jawa Barat ya, utara Banten ya, yang apa Gunung Krakatau itu apa longsorannya butuh ruang dan akhirnya efeknya ke air, airnya akhirnya muncrat gitulah kira-kira gitu. Jadi interaksi antara air dengan komponen yang lebih dekat sama dia ya, antara atmosfer atau geosfernya gitu. Tapi memang kalau misalnya kita ngomong frekuensi jauh lebih sering dengan hidrosfer, antara hidrosfer dengan atmosfer. Nah, jadi itulah kenapa di sini observe level itu kita secara garis besar gitu ya. Itu min sea levelnya dulu, pokoknya min sea level kita berapa, nanti kita akan tahu caranya ngitung min sea level itu gimana. Lalu komponen pasutnya dan komponen meteorologikalnya gitu. Kita sebut di sini sebagai meteorological, walaupun pada kenyataannya nggak cuma meteorological ya, tapi juga ada komponen-komponen misalnya bawah lautnya gitu. Nah, itulah kenapa setiap komponen ini sebenarnya terpisah-pisah secara fisik gitu ya. Jadi katakan misalnya tsunami. Tsunami sendiri kan ada yang akibat apa ya namanya ya, subduksi gitu. Di zona subduksi terjadi apa ya namanya ya, apa ya, patahan lah kira-kira gampangnya. Lalu dia butuh ruang dan akhirnya airnya naik, kira-kira seperti itu. Sementara beda lagi gitu ya proses fisik di Krakatau. Kalau di Krakatau justru ada longsoran yang menyebabkan ya udah airnya naik gitu kan ya. Lalu mekanismenya mungkin beda lagi waktu di Palu gitu. Jadi walaupun kasusnya sama, mungkin proses fisiknya itu bisa bisa saja sangat berbeda gitu. Belum lagi kalau kita ngomongin misalnya gampangnya angin aja gitu ya. Nah, komponen angin ini juga tentunya beda, apakah anginnya itu siklon gitu misalnya, atau dia itu angin muson dan lain-lain gitu ya. Jadi itulah kenapa ujung-ujungnya yang kita butuhkan untuk benar-benar mengetahui sifat-sifat dari sebuah muka air laut, ya kita harus memecah-mecah itu menjadi bagian-bagian sesuai dengan komponen fisiknya. Kira-kira seperti itu. Nah, min sea level itu apa gitu ya. Nah, min sea level itu kalau misalnya untuk apa ya namanya, untuk kebutuhan, biasanya kan gini, MSL itu kan sering banget dijadikan acuan untuk darat gitu ya. Ini kita bicara darat ya, kita belum bicara navigasi di laut. Kayak misalnya kalian ada yang pecinta alam mungkin waktu SMA atau memang anggota pecinta alam di ITB. Nah, itu kita menyebutkan tinggi dari sebuah gunung, misalnya Semeru gitu, itu adalah MDPL gitu ya, meter di atas permukaan laut gitu. Artinya kita punya MSL gitu. Nah, MSL ini setidaknya harus dihitung berdasarkan data 1 tahun gitu ya, data ukuran 1 tahun, lalu kita rata-rata, dan data ukuran 1 tahun ini interval pengambilan datanya adalah setiap 1 jam. Gitu ya, jadi setiap 1 jam untuk 1 tahun minimum. Tapi kalau untuk geodesi itu mungkin bisa lebih dari 1 tahun gitu ya. Nah, kalau di Indonesia, kita kenal JKVN, mungkin kalian akan belajar di mata kuliah lain ya, yang lebih ke arah geodesi, dari kakak geodesi nantinya ini kerjaannya Pak Piping gitu ya, kerjaan Pak Brian, itu adalah JKVN, Jaring Kontrol Vertikal Nasional. Nah, itu nolnya adalah di MSL berdasarkan data pasut dalam 1 tahun, gitu ya. Jadi ini adalah JKVN yang kita punya sampai sekarang, gitu ya. Jadi di sini ada beberapa stasiun pasut, gitu ya, yang warnanya mungkin nggak terlalu kelihatan ya, hijau-hijau ini, gitu.
Sayangnya saya nggak tahu yang merah-merah ini apa gitu. Ada pilar JKVN, mungkin ya titik-titik hitam, tapi lagi-lagi nggak terlalu kelihatan kalau di saya gitu. Cuman anyhow, itulah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bilang apa namanya satu gunung gitu ya di Jawa gitu ya itu MDPL, di sini juga pasti gunung di Sumatera juga MDPL gitu dihitungnya kira-kira. Nah, hingga tahun 2019 ya BIG itu sudah punya 138 stasiun pasut di seluruh Indonesia gitu ya. Nah, untuk variasi harian itu ternyata bisa sampai 10 meter gitu ya. Tapi bulanannya itu sekitar setengah meter dengan variasi tahunannya itu 10 cm. Kita bisa lihat ya trennya itu makin panjang itu variasinya makin kecil gitu. Artinya apa? Artinya kalau dalam satu hari gitu ya terjadi perubahan katakan sampai 10 meter. Kalian bayangin 10 meter itu sejauh apa gitu ya. Tinggi saya tuh 1,5 meter kira-kira gitu ya, 163 lah, 1,5 lebih 13 cm gitu kan ya. Nah 10 meter itu berarti kan berapa? Setidaknya 6 sampai 7 kali tinggi saya gitu ya kira-kira. Artinya itu jauh banget. Nah, daily variation ini kira-kira terjadi karena apa gitu kan, 10 meter itu sejauh itu apa yang bisa membuat dia variasinya bisa dari 0 katakan jadi 10 meter gitu, pasti ada sesuatu. Tapi kalau misalnya kita lihat bulanannya, oh cuma setengah meter kan jauh sekali gitu ya. Kalau kalian lihat ini bahkan berarti berapa kali lipat tuh, 20 kali lipat gitu kan ya, 1/20 lah gitu. Dari 10 jadi setengah, berarti apa? Berarti kalau misalnya kita rata-rata perubahannya cuma setengah meter, artinya yang 10 meter ini periode perubahannya cepat banget gitu kan ya. Pasti ada sesuatu yang lain yang ini non pasut nih. Baru annualnya itu misalnya kita annual itu dalam arti gini, kalau misalnya yang monthly itu kita lihat sea level apa ya namanya sea level di bulan ini sama sea level di bulan ini sama sea level di bulan ini itu cuma setengah meter setengah meter setengah meter. Tapi kalau misalnya kita lihat MSL di tahun 2021 dibandingin 2020 dibanding 2019 itu paling cuma 10 cm gitu ya. Jadi ini menarik sekali gitu ya. Ada 10 meter di sini ada apa gitu kan ya. Nah, ini sedikit kembali ke teori pasut ya, bahwa pasut itu adalah sebuah perubahan yang sifatnya periodik. Periodik artinya apa? Artinya kita bisa menghitung atau memprediksi gitu kan ya. Nah, untuk apa ya gaya yang mendominasi tentunya itu adalah gravitational field gitu ya. Jadi medan gaya berat gitu ya. Nah, lalu kalau misalnya kita membicarakan ini sebenarnya ini aja ya, ini cuma ngomongin pasut, tapi pasut yang tidak di laut gitu ya. Jadi ada pasut yang di bumi, ada pasut yang sifatnya di meteorological gitu ya. Jadi kalian bisa tahu gitu ya bahwa gini, intinya gini, karena kalian ingat kan bahwa kalau misalnya di atmosfer itu ada pasutnya juga, dan karena atmosfer itu apa ya massa jenisnya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan air laut gitu ya. Tentunya atmosfer ini jauh lebih mudah bergeraknya gitu ya, secara vertikal gitu kan, range-nya jauh lebih besar gitu kan ya. Nah, ternyata perubahan pasut ini yang sifatnya juga periodik gitu ya. Jadi ada perubahan pasut di apa ya namanya di lapisan atmosfer itu juga ada efeknya ke laut tentunya gitu. Jadi itu sifatnya periodik juga walaupun ya itu dia gitu ya, itu variasi dari atmospheric pressure yang bisa membuat sebuah meteorological tides gitu. Ya, jadi ini merupakan karakteristik pasut di beberapa stasiun yang berbeda gitu ya. Kita bisa lihat bahwa hari pengukurannya sama ya selama 1 bulan, lalu semuanya diplot dengan range 2 sampai berapa nih 3 meter kayaknya yang sampai 4 meter gitu ya. Nah ini kalian harusnya sudah bisa cerita ya, yang ini range-nya di sini 4 meter, di sini range-nya sekitar 3 meter, di sini mungkin cuma sekitar 2 meter, lalu yang ini kelihatannya dia itu didominasi oleh semi diurnal, ini didominasi diurnal, lalu yang ini apa segala macam gitu ya. Lalu kalian harus sudah bisa baca springnya di mana, nipnya di mana dan lain-lain gitu ya. Nah,
Lalu kita akan membicarakan meteorological residuals di sini. Nah, meteorological residuals inilah yang disebut sebagai non-tidal komponen yang paling utama gitu ya. Nah, yang menjadi ciri khas dari meteorological residuals, jadi ini tidak bahkan bukan termasuk dari meteorological tide study. Ini udah tinggal residunya aja. Nah, ini sifatnya itu irregular gitu ya. Seperti cuaca gitu ya. Tiba-tiba hujan gitu, tiba-tiba panas gitu kan. Jadi dia itu lebih sulit diprediksi lah kira-kira seperti itu. Yang bisa diprediksi itu paling apa ya probabilitas kemunculannya, tapi kapan tepatnya itu jauh lebih sulit gitu ya. Nah, kadang-kadang juga bisa disebut sebagai search residual gitu ya, karena apa ya namanya ya, search itu tuh kalau misalnya kalian cari intinya adalah sebuah kenaikan yang besar lah kira-kira seperti itu ya. Jadi tiba-tiba ada komponen yang, jadi makanya contohnya kita bisa bilang storm surge gitu ya, itu adalah kenaikan muka air laut tiba-tiba gara-gara sebuah badai, storm gitu ya. Jadi surge gitu, tiba-tiba naik gitu. Jadi itu juga bisa disebut sebagai meteorological residual, search residual, atau search itu sama gitu. Jadi kalau kalian nanti kerja, kalian dengar kata search, oh itu berarti kita ngomongin muka air laut, tapi bukan yang sifatnya pasut gitu. Nah, ini menarik ya. Jadi kalau kita membicarakan angin, gitu ya. Jadi pasti gini, kalau misalnya kita ngomongin, tadi sebenarnya saya udah singgung cukup sering ya, kalau kita ngomongin muka air laut berubah gitu ya, berubah secara cepat gitu. Mohon maaf kalau misalnya handphone saya berisik, saya belum silent dan saya nggak tahu itu di mana. Saya lebih ya udah saya selesaiin ini aja ya. Gini, kalau kita udah ngomongin komponen non pasut, satu hal yang harus kalian ingat langsung adalah oh berarti paling tidak angin. Kenapa? Karena ya gampang aja gitu kan kalau misalnya kalian punya apa ember gitu ya. Lalu ember itu kalian isi air, lalu airnya kalian tiup gitu kan ya. Ya gampang gitu kan, akan ada komponen air yang bergerak pelan-pelan misalnya ke arah ujungnya ember gitu kan. Dan artinya ada pengangkatan muka air laut gara-gara saya tiup kayak gitu kan gampangnya. Muka air laut, muka air lah gitu. Jadi hal pertama yang kalian harus ingat, oh oke, angin gitu ya. Nah, angin ini juga kita balik lagi ke definisi kita waktu SD, di mana angin ini bergerak dari area yang bertekanan tinggi ke area bertekanan rendah gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa mengukur suatu area, wah area ini barometric pressure-nya gitu ya, jadi tekanan udaranya itu sangat rendah, artinya nanti angin itu akan ke sini semua gitu. Itulah kenapa kalau misalnya kalian baca-baca misalnya siklon gitu ya, itu terjadi akibat ada sebuah pusat di mana itu tekanannya rendah sekali. Jadi semua angin itu ke sana dan akhirnya terjadilah yang namanya si siklon tersebut. Dan tentunya akibat ada siklon ada kenaikan muka air laut di sekitarnya gitu ya, karena dia muter-muter lalu keangkatlah muka air laut di sekitar si siklon tersebut gitu ya, walaupun di tengahnya mungkin dia agak ketekan gitu ya, tapi kanan kiri dia pasti naik gitu. Jadi saya bisa coret-coret saya rasa. Jadi gini, ini low pressure ya, ini high pressure gitu kan, lalu ini higher lah pokoknya segala macam. Nah mau nggak mau semua angin itu ke tengah. Oke. Nah karena angin ini ke tengah, dia itu akan muter gitu ya. Ini saya agak lupa, cuman pokoknya di salah satu hemisfer itu ke kiri, hemisfer lain ke kanan, tapi intinya karena ada tekanan yang sangat rendah di sini, kita sekarang ngomongin ini kayak slice gitu ya, kayak gini. Jadi ada tekanan yang rendah di sini, ini low pressure gitu ya, nah tapi ini muka air lautnya di sekitarnya akan naik gitu dibandingkan dengan sekitarnya, dan dia akan bergerak, jadi ada tetet, jadi kayak naiknya pelan-pelan kayak gitu. Ya. Kira-kira seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalnya tekanan rendah, biasanya angin itu di situ tinggi. Tapi kalau misalnya sebuah area tekanannya tinggi, artinya kalian bisa expect sunny weather, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, kita juga bisa lihat seasonal meteorological patterns gitu ya.
kita bisa lihat yang bulanan, lalu kita bisa lihat ENSO gitu ya. ENSO itu adalah El Nino Southerly Oscillation gitu ya. Jadi itu terjadi di Pasifik gitu ya. Kita juga kurang lebih kan bersentuhan ya dengan Pasifik, walaupun kita di Bandung khususnya di Jawa itu tidak, yang sering bersentuhan dengan Pasifik itu teman-teman di Maluku gitu ya, kadang-kadang Sulawesi kena sedikit, Filipina tentunya yang terus-menerus kena, Papua juga kena gitu ya. Nah, jadi ada juga efek ENSO gitu ya dari lautan Pasifik ini gitu kan, dan itu sifatnya seasonal, dan tentunya kalau di Indonesia kita punya angin muson barat, angin muson timur gitu ya kira-kira ya. Lalu ada juga oceanic circulation pattern, jadi sirkulasi apa ya samudra di dunia gitu ya, itu ada juga yang efeknya karena mereka kan punya belt gitu ya sebenarnya samudra ini gitu. Jadi selain karena mereka tarik menarik sama apa yang ada di atas, tentunya mereka harus tetap confine pada cangkangnya lah, kira-kira seperti itu. Kira-kira kan kita bisa apa ya? Kita bisa berpikir bahwa laut ini sebagai cangkang gitu ya, sebagai ember gitulah untuk air yang ada di bumi, dan daratan ini adalah ya pembatas-pembatasnya, kira-kira seperti itu. Dan juga ada yang disebut sebagai ocean eddies, itu yang kecil-kecil, yang apa ya, putaran-putaran kecil-kecil di laut lah, kira-kira seperti itu. Nanti kalian bisa cari aja eddies itu apa gitu. Itu karena variasi ini ada juga variasi yang apa ya namanya, efeknya ya ke tidal level juga gitu. Nah, tentunya gitu ya, kita mungkin bukan highest frekuensi. Sebenarnya ya benar sih highest frekuensi ya, karena periodenya itu cepat sekali gitu ya. Iya, heeh. Jadi bisa dari tsunami, surge, dan storm surge gitu ya. Tsunami kalian udah tahu, surge itu sebenarnya kayak gini. Dia itu tuh perubahan gara-gara dia bolak-balik, agak gimana ya, susah. Jadi gini, kayak misalnya kamu punya ember gitu ya. Embernya levelnya segini gitu. Lalu kalian kocok-kocok embernya. Nah, nanti dia kan akan ada muka air laut, ada saatnya dia itu seperti ini gitu ya. Lalu ada saatnya dia seperti ini gitu. Jadi ada perubahan di sini, kadang naik, kadang turun. Di sebelah sini pun ada naik, ada turun gitu. Tapi tetap ada pusatnya gitu. Itu yang disebut sebagai surge gitu ya. Jadi perubahan muka air akibat confined space lah, kira-kira seperti itu. Akibat confined space itu bahasa Indonesianya apa ya? Akibat luasan area yang terbatas gitu. Jadi mereka harus bergerak gitu ya, dari satu tempat ke tempat lainnya karena kena angin misalnya gitu kan biasanya. Tapi ya mereka harus balik lagi gitu kan, balik ke tengah, balik ke ujung, balik kemana, kayak gitu-gitu ya. Coba kalian cari search nanti, kalau ada animasinya akan lebih mudah gitu. Nah, ada water level variation juga sebenarnya di lakes and rivers, but we do not call it tide gitu ya. Kita tidak menyebut itu sebagai pasut gitu. Nah, jadi intinya sebagai hidrografer, kalau kalian nanti bekerja sebagai hidrografer atau surveyor hidrografi, itu kalian harus benar-benar tahu kalau misalnya misalnya kalian punya gitu ya prediksi pasut loh, kok tiba-tiba ini naik. Wait, ini apa gitu kan ya? Naiknya kira-kira periodenya berapa lama? Kalau misalnya secepat itu, wah ini mungkin tsunami misalnya. Kalau misalnya cepat gitu ya, tapi apa namanya ya, patternnya beda lagi gitu. Wah ini mungkin storm surge gitu ya. Dan kalian bisa catat laporan dari teman-teman MetOcean gitu ya. Ada perkiraan storm surge selama berapa kali setahun, terakhir terjadi di situ tuh kapan dan lain-lain. Jadi at least kalian punya sense bahwa wah ini non pasut, ini bahaya. Kita harus standby misalnya, kita harus nggak ke lapangan karena nanti ada saatnya kalian harus mengambil keputusan seperti itu. Baik, itu saja untuk pelajaran komponen non-pasut hari ini. Kita akan melanjutkan ke hydrometeorological effects, utamanya atmospheric disturbances-nya. Sampai jumpa di segmen selanjutnya.